إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا ومشايخنا والمعلمين ومرشدين رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلوم في الدارين ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين السيوطي والشيخ العلامة جلال الدين المحلي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal mukarramat, para asatid, para ustazat, seluruh jamaah, bapak ibu dan anak-anakku, para santri semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu taman surganya Allah, majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat sucinya Allah. Kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain masih di surah An-Nisa, sekarang ayat 80 ya. Baik, silahkan dibuka, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Wa man wa yaquluna ta'atun
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ke-80 dari surah An-Nisa ini masih menjelaskan tentang bagaimana sikap orang munafik yang menghindar dari perintah melakukan perang. Banyak alasan yang diajukan agar mereka tidak ikut berperang. Namun ketika orang mukmin mendapatkan kemenangan, mereka merasa menyesal dan mereka berharap untuk dibagi harta rampasan atau ghanimah. Ayat 80, may yuti'ir rasulah. Man siapa saja, mau laki mau perempuan, terkhusus yaitu ini cerita tentang orang munafik. Jadi ayat itu Pak dipahami bukan li khususil makna, bukan karena khususnya makna terjadinya ayat ini, bukan. Tapi kalau sudah begini li umumil makna, dipahami secara umumnya makna. Jadi ayat ini berlaku umum termasuk kita. Man siapa saja yuti' yang mau bertaat. Siapa saja yang mau taat ar-rasulah kepada Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, faqad ata'a, maka sungguh orang itu telah bertaat Allah, kepada Allah. Jadi jangan sampai salah paham begini, mana yang harus didahulukan, taat Allah atau taat Rasul? Kadang-kadang ada orang itu jebak kita Pak, mana yang harus didahulukan, taat pada Allah atau taat pada Rasul? Bapak jawabnya apa? Ya gak usah dijawab itu Pak, itu mah pertanyaan jebak. Siapa yang taat Rasul berarti taat Allah. Siapa yang taat Allah ya harus taat Rasul. Maka redaksinya ada dua. Yang pertama, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yang kedua, wa may yuti'illaha war rasul. Jadi dua-duanya tidak boleh dipertanyakan mana yang lebih dulu. Taat Allah ya berarti taat Rasul ya berarti taat Allah. Salah kalau ada orang taat Allah tapi tidak taat Rasul, ya salah. Salah juga taat Rasul tapi tidak mau taat Allah, ya makin salah. Jadi tidak perlu dijawab.
Waman tawalla, waman dan siapa saja tawalla yang berpaling, ai a'rada berpaling, anto atika dari mentaatimu wahai Muhammad. Ini kan kasusnya tentang perintah perang. Fala yuhimmannaka, dan maka mereka tidak memerhatikanmu. Dia berpaling, tidak peduli, nggak perhatian apa kata Rasul, udah nggak dipedulikan. Bagaimana seharusnya sikap Muhammad, sikap Nabi Muhammad, sikap kita? Wa ma arsalnaka alaihim hafidho. Cuekin saja wahai Muhammad, bahasa gampangnya begitu, bahasa Allah kepada Nabi Muhammad. Cuekin saja orang begitu, nggak mau tinggal, selesai udah. Sehingga bahasa Al-Quran, fama arsalna, maka aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad, alaihim terhadap mereka yang berpaling, tidak mau dengerin perintahmu, tidak mau taat atas ajakan berperangmu. Aku tidak mengutus engkau Muhammad alaihim terhadap mereka hafidhon sebagai penjaga, ai hafidhon sebagai penjaga li a'malihim kepada amal-amal mereka. Nggak mau ya sudah, tinggal aja. Sedih nggak usah disedihin. Nggak diajak baik sekali dua kali masih nggak mau, ya sudah tinggal. Kenapa? Bal nadhiron, karena tugasmu wahai Muhammad nadhiron sebagai pemberi peringatan. Sudah diingatkan, sudah diajak, tapi masih nggak mau. Nggak usah ditungguin, nanti kita terlambat, tinggal aja. Ngaji yuk, jalan dulu dah. Ya udah jalan, nggak usah ditungguin. Gitu. Ntar gua nyusul, bapak nggak usah nungguin. Kok nggak nyusul? Nggak usah pak, kalimat begitu mah nggak usah diperhatiin. Ayo ngaji, ntar gua nyusul, bapak tungguin tengah jalan setengah jam kok nggak datang, nggak nyusul. Ya memang nggak bakal datang kalimat seperti itu pak. Terus gimana? Tinggal besok berangkat, ajak lagi, ngomong begitu ya, dia tinggal gitu. Begitu pak, tugas kita itu. Kita nggak bisa memastikan kasihan biar amal dia baik, nggak bisa. Kamu tuh bukan sebagai penjaga amalnya Muhammad. Jangankan kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara saja kita nggak bisa menjaga amal mereka. Kasihan ntar kalau dia masuk neraka, ya, tapi kamu nggak bisa menjaga amalnya. Tugas kita hanya sebagai nadhiron, berikan peringatan. Kamu kalau nggak sholat begini, masih nggak mau sholat, ya sudah, mau gimana lagi. Nah, ini peringatan Allah. Nabi Muhammad sempat sedih atas sikap orang munafik menolak ajakan untuk berperang. Tapi mau bagaimana lagi, ditegur, kamu bukan sebagai penjaga amal mereka, udah tinggal saja. Yang penting kamu sudah memberikan peringatan. Begitu pak, konsep dakwah tuh begitu. Kalau kita ngotot dia harus bisa ngaji, ya ujung-ujungnya berantem pak. Nggak usah diajak, kamu ya sudah gitu. Jadi nggak usah terlalu ngotot, doain besok diajak lagi, doain besok diajak lagi, begitu sampai dia bosan. Wa ilaina, dan hanya kepada kami amruhum, seluruh urusan mereka, sikap mereka, urusan mereka itu semua akan kembali kepada Allah. Fanujaziyahum, maka kami akan membalas mereka. Fanujaziyahum, maka kami akan membalas mereka. Tenang saja Muhammad, tugasmu hanya memperingati. Kalau sudah ya sudah, biar yang ngurus saya, gitu Pak. Tugasmu ngajak baik, memperingatkan. Kalau nggak mau, biar saya yang ngurus. Nah, kata Allah begitu Pak. Gimana cara ngurusnya? Ya Allah yang maha tahu, terserah. Mau dikasih hidayah ya monggo, nggak dikasih hidayah ya terserah. Sebab kalau nggak begitu Pak, kita stres pikiran kita. Kok dia nggak mau ya saya ajak?
Masa nanti di akhirat terpisah, saya di surga nih, nah, kan kita udah nggak usah pikirin, udah diajak nggak mau sudah. Wahada, perintah atau ayat ini qoblal amri, sebelum turunnya perintah bil qital, yaitu tentang perintah perang. Jadi ayat ini datang sebelum adanya perintah berperang. Diajak nggak mau, diajak perang juga nggak mau, ya sudahlah, tinggal itu. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indik. Kadang-kadang kasus ini tuh menimpa di keluarga, Pak. Istrinya rajin ibadah, suaminya males luar biasa. Ada kan begitu, Pak? Ada yang sebaliknya, suaminya rajin, istrinya males. Ada juga yang beda, anaknya rajin, orang tuanya males. Ada yang orang tuanya rajin, anaknya mau gimana? Yang penting tugas kita memperingati, nasehatin, sudah, nggak mau tinggal. Semua membawa takdirnya masing-masing. Jadi ibu umpamanya suaminya males, nggak usah berantem, Bu. Subuh dibangunin nggak bisa, ya udah nggak bisa, tinggal. Ibu paksa sampai berantem, nggak usah sampai dibelain berantem, nggak usah. Udah dibangunin, udah sadar, malah tidur lagi, udah tinggal. Ntar dosa tanggung sendiri. Ibu sebagai istri udah gugur, udah bangunin, udah gugur kewajibannya. Begitu. Sebab kalau dipaksakan, ibu seret, ya malah berantem pagi-pagi, Pak. Gak jadi sholat dua-duanya. Ya, nggak begitu konsep dakwah. Dibilangin, diajak, nggak mau, ya sudah, tinggal. Termasuk dengan siswa nih? Ya, Siswa ya? iya, termasuk siswa. Sama pasangan aja begitu, apalagi sekedar siswa. Ya, nggak mau. Nah, kalau dalam dunia pendidikan kan ada namanya punishment, sanksi, ya. Sanksi silahkan diterapkan. Itu pun nggak boleh sanksi yang sampai menyakitkan. Nggak sholat, tabokin aja, kayak gaji ya, begitu. Jadi konsep dakwah begitu. Wa yaquluna, dan berkata, ay al munafiquna, yaitu orang-orang munafik berkata, idza ja'uka, ketika mereka mendatangimu wahai Muhammad. Perkataan orang munafik, nah, manis, Pak. Munafik itu mulutnya manis, semanis madu, tapi rasanya racun itu, Pak, mematikan. Kata orang munafik, amruna ta'atun, amruna, kewajiban kami, ta'atun adalah melakukan ketaatan laka bagimu wahai Muhammad. Itu kan manis banget, Pak. Giliran di hadapan Rasulullah dia ngomong, kami sadar kewajiban kami itu hanya taat kepadamu wahai Muhammad. Padahal kemarin diajak ngapa-ngapain nggak pernah mau. Tiba-tiba ngomong manis begitu. Makanya Pak, Bu, kalau ada orang tiba-tiba ngomongnya manis, orang seperti itu harus diwaspadai. Apalagi sekarang yang manis-manis itu bikin penyakit, diabetes, gula, segala macam. Itu. Hati-hati. Sahabat, teman, saudara yang baik itu tidak melulu bicara manis. Dia bicara jujur. Kalau baik katakan baik, kalau buruk katakan buruk, kalau perlu dinasihatin, dan kalau perlu dikritik ya dikritik. Itulah sahabat yang baik, saudara yang baik, jujur. Faidza barazu, maka ketika mereka keluar, ay kharaju, keluar, min indika, dari hadapanmu wahai Muhammad. Ini kelakuan orang munafik. Bayyata ta'ifatum minhum, bayyata, menyembunyikan, ta'ifatun, sekelompok, minhum, dari orang munafik itu. Kalai kalimat bayyata ta'ifah itu biidghamit ta, fit ta'i, di dalam ta. Jadi mengidghamkan ta
mengidghamkan ta ke dalam huruf ta. Wa tarkuhu, dan ada juga yang membaca atau membaca dalam arti meninggalkan idgham. Jadi ada yang baca begini, Pak. Bayyat ta'ifatum minhum. Bayyat ta. Kalau kita bayyat ta'ifatum minhum. Nah, jadi dua qiraah. Kalau kita qiraahnya bayyat ta'ifatum minhum. Kalau qiraah Imam Nafi bayyat ta'ifah. Jadi bayyat ta, diidghamkan taknya ke dalam ta. Itu. Ay udmirat. Nah, waktu disembunyikan, taknya diidghamkan, disembunyikan. Arti dari bayyata tadi udmarat, menyembunyikan. Bayyata menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Ghairul ladzi taqul. Ghairul ladzi, selain perkara ucap takulu yang kau ya takulu yang dia ucapkan laka kepadamu fi hudurika, ketika hadir berada di depanmu Muhammad, minat taati, dari kata taat. Jadi ketika mereka mengatakan amruna taatul, itu adalah kebohongan. Mereka tidak pernah taat. Isyanuka, yaitu bermaksiat kepadamu. Jadi orang munafik itu ngomongnya antara yang di mulut dengan yang hati nggak pernah sama, Pak. Yang di mulut ngomong taat, yang hati ngomong maksiat. Nah, kalau Nabi gampang dikasih informasi oleh Allah, oh si A fulan, si B itu munafik, si A, si B munafik. Lah kita bukan Nabi, gak ada yang ngasih tahu, maka seringkali kita terjebak tuh, terjebak, kirain dia orang jujur, ternyata penipu alus. Saking alusnya yang ditipu gak sadar, gitu loh Pak. Nah, makanya kenapa kita butuh doa biar Allah hindarkan dari orang-orang munafik semacam itu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Wallahu, adapun Allah, yaktubu, pasti akan menulis. Ya'muru, memberikan perintah. Allah memberikan perintah bikat bima, untuk menulis perkara yubayyituna, yang mereka sembunyikan. Ya'muru bikat bima yubayyitun. Allah memberikan perintah untuk menulis perkara yubayyituna, yang mereka sembunyikan, fi sohaifihim, di dalam lembaran-lembaran catatan amal mereka. Tulis, jangan sampai kelewatan. Dia pernah bohong begini, ngomong begini, nipu begini, tulis dalam lembaran-lembaran catatan amal mereka. Untuk apa? Liyujazu alaihi, agar mereka dibalas alaihi, terhadap ma yubayyitun. Nah, alaihi itu domirnya kembali kepada ma yubayyitun, agar mereka dibalas alaihi, terhadap ma yubayyitun, atas apa saja yang telah mereka sembunyikan. Tapi fa'arid anhum, ini hebatnya akhlak Rasulullah. Rasulullah tahu sedang ditipu, Rasulullah tahu sedang dikhianati, Rasulullah tahu sedang disakiti hatinya. Tapi karena dia Rasul, dia Nabi, tetap dibimbing akhlaknya oleh Allah. Kata Allah, fa'arid anhum, fa'arid, maka kamu berpalinglah wahai Muhammad, anhum, dari mereka orang-orang munafik. Cara berpalingnya bukan kok menyimpan dendam, musuh, apa permusuhan, terus ngancem, enggak. Berpalinglah bisofhi, dengan memberikan maaf. Udah, jangan kumpul lagi sama mereka, tinggalkan dan maafkan mereka. Loh, kan luar biasa, Pak. Kalau kita udah tahu, benar-benar tahu kita sedang ditipu orang itu, kita meninggalkan dengan maaf atau meninggalkan dengan dendam?
ngancam gua tuh saat gua balas gitu. Itu kalau akhlak Nabi enggak, fa'arid an, tinggalkan dan maafkan. Wa tawakkal, dan bertawakallah engkau wahai Muhammad. Allahi, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat Pak, tapi kalau Bapak benar-benar bisa mengamalkan ini, Allah kasih hadiah yang luar biasa. Sepanjang hidup saya hitung Pak, saya pernah dalam kondisi 4 kali dalam kondisi seperti ini, dimana saya dikhianati, nama saya rusak. Saya kalau bales punya kesempatan, punya kemampuan, tapi saya lebih memilih untuk diam. Sakitnya luar biasa Pak, kalau ingat mendidih darah ini. Tapi kita tahan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan sampai saya balas astagfirullah. Ternyata di situ nanti nggak lama Allah kasih hadiah yang luar biasa. Benar-benar hadiah Pak. Nah itu pelajaran pertama. Terus berulang kedua, ketiga, keempat. Yang ketiga, keempat kejadian saya udah tinggal di kampung, sudah tinggal di kota Depok ini Pak. Ketiga, keempat, ya Allah, ternyata begitu ya Allah. Pengen bales, namanya manusia biasa bukan nabi, pengen bales. Kita tahan sampai gemeter saya, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata, yaitu tadi saya belajar dari yang pertama. Biasanya kalau habis begini Allah kasih hadiah. Nah gitu Pak, makanya sakit, tapi kalau bisa Allah siapkan hadiah yang luar biasa. Itu Pak. Bapak pernah nggak di posisi itu? Pernah nggak dikhianati? Sakit kan Pak? Sakit, rasanya udah pengen apa gitu. Tapi kalau kuat tahan, Allah kasih hadiah. Siqo, itu bacanya siqo Pak. Liyasik, siqo itu fi'il amar. Siqo, teguhlah engkau Muhammad bihi, dengan Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah kafika, adalah zat yang mencukupi engkau. Tenang, Allah cukupi. Tenang, Allah beresin. Tenang, nanti Allah kasih ganti yang lebih baik. Nah, di harokati Pak, itu siqo bacanya. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa, dan cukuplah billahi, dengan Allah. Cukuplah Allah wakilan, sebagai wakil. Wakil atas apa? Mufawwidhon ilaihi, tempat untuk meminta ganti atau menjadi ganti ilahi atas permasalahan tersebut. Udah serahkan ke Allah, biar Allah yang menjadi wakil yang akan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Itu lebih elegan Pak, lebih nyaman. Ini Bapak nih geduk pengen balas, ya Allah saya serahkan kepadamu ya Allah. Udah, nanti nggak lama Allah turunkan tuh cara terbaik Allah menegur orang tersebut, cara terbaik Allah membalas orang tersebut, tanpa Bapak mengotori mulut kita, mengotori tangan kita. Allah punya skenario yang lebih elegan, lebih indah, dan lebih halus gitu loh Pak. Tapi sakit ya, nanti Allah ganti, tenang aja, memang sakit. Ini bagi orang yang pernah merasa dikhianati. Afala yatadabbarun, selanjutnya. Afala yatadabbarun, apakah mereka tidak pernah berangan-angan, berpikir, ayyata amaluna, apakah mereka nggak pernah berangan-angan, nggak pernah berpikir Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an, wama, dan apa saja fihi, yang terdapat di dalam Al-Qur'an, minal ma'ani, dari makna-makna al-badi'ah, yang indah. Badi'ah itu indah Pak. Orang munafik ditanya, mereka pernah mikir nggak ya,
Padahal mereka kan diajarin Quran, mereka paham Quran, apa yang nggak mikir. Tapi ya itu susahnya Pak, orang itu kalau sudah munafik Pak, justru kebaikan itu ditolak. Orang itu kalau munafik menutup diri dari kebenaran. Pasti Pak. Jadi jangan berharap banyak kepada orang munafik itu, karena dia sudah menutup diri dari kebenaran. Sampai ayat-ayat Quran yang mereka pahami langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa merubah hatinya menjadi baik Pak. Udah keras sekali. Makanya bahasa Al-Quran, kerasnya hati orang munafik dalam surah Al-Baqarah, fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Kerasnya seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu itu sendiri. Itu kalau hati udah mengeras begitu Pak. Nah makanya nggak usah terlalu berharap banyak. Walau kana min indillah, mereka apa nggak berpikir walau kana seandainya ada itu Al-Quran min indi ghairillah, dari sisi selain Allah. Seandainya Al-Quran itu bukan dari selain Allah, maksudnya bukan dari Allah, lawajadu, niscaya mereka akan mendapati fihi, di dalam Al-Quran, ikhtilafan, perselisihan, kasiron, yang banyak. Apa nggak mikir Al-Quran yang begitu indah, dari teksnya terus maknanya, mereka apa nggak mikir kalau itu memang dari Allah. Seandainya bukan dari Allah, pasti dia menemukan perselisihan. Sampai segitunya Pak. Kan bagi orang Arab, jangankan orang Arab Pak, kita orang di Indonesia aja merasakan indah. Contoh baca surah apa nih? Ar-Rahman. Itu kan luar biasa kalau kita baca itu. Kalau dari belajar syair, belajar sastra, itu kan luar biasa. Ar-Rahman 'allamal Quran, terus insan 'allamahul bayan, terus qamaru bihusban. Itu kan indah banget itu sajaknya. Orang Arab mesti paham betapa indahnya, kok masih nggak membuat hatinya melunak, tetap mengeras. Dan di dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan, tidak ada. Tanaqudon, pertentangan fi ma'anihi, di dalam maknanya. Kamu gak bakal nemuin pertentangan dalam makna. Semua tertib, lurus, indah, konsisten. Itu Al-Quran Pak. Sudah konsisten, dia relevan sepanjang zaman. Kalau dulu orang mengatakan Al-Quran gak masuk akal, sekarang pelan-pelan mulai dibuktikan secara ilmiah kebenaran Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran selalu relevan. Cuman kadang-kadang otak kita yang belum paham. Nah gitu Pak. Jadi dulu orang kafir itu Pak, diajak ngomong tentang Isra Mi'raj, mereka banyak yang keluar dari Islam Pak, karena gak masuk akal. Orang sekarang diomongin Isra Mi'raj masuk akal, ilmiah banget Pak. Makanya kendaraan Nabi itu apa? Ketika Isra Mi'raj, buruk itu adalah barkun, kilat. Mana yang lebih cepat, suara atau sinar? Sinar lebih cepat Pak. Cahaya itu lebih cepat daripada suara. Kalau suara mantul, gema, kita ngomong sini beberapa detik baru nyampe sono Pak. Kalau suara kecepatannya 12.000 daripada kecepatan cahaya, kecepatannya 12.000 lebih cepat daripada suara. Jadi jangan heran kalau Rasulullah menggunakan buruk, cepatnya luar biasa, ilmiah Pak. Gitu. Orang dulu nggak bisa terima itu, sehingga banyak yang kafir. Artinya Al-Quran konsisten, ilmiah, dan relevan sepanjang zaman. Sampai sekarang nggak ada yang bisa membantah Al-Quran. Itu bagi yang berusaha memahaminya,
Nah kita walaupun Islam dari kecil, kalau nggak pernah mau ngaji Al-Quran ya nggak paham-paham, ya nggak paham-paham. Suruh meyakini susah. Al-Quran setahu saya ya Fatihah sama Yasin. Emang kerjaanmu Yasinan doang sih. Akhirnya dibantah begitu Pak. Banyak orang saleh itu ngeledekin kita, kerjanya Yasinan mulu sih. Nah, ya makanya kita baca surah yang lain juga. Selanjutnya, watabayunan, dan sangat jelas fi nazmihi, di dalam susunannya jelas, susunan bahasanya indah, maknanya indah, susunan hukumnya juga luar biasa, komposisinya loh Pak, luar biasa Pak. Komposisi Al-Quran itu meliputi 4 hal Pak. Yang pertama bicara tentang akidah, yang kedua bicara tentang syariat, hukum, yang ketiga bicara tentang kisah. Kisah ini bagian dari akhlak. Dan yang keempat bicara tentang keilmuan, ilmiah. Keempat. Rasul, ketika Allah bicara tentang kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu kan bagian dari akhlak. Agar kita mengambil kisah dari akhlak dari kisah itu. Selebihnya yang keempat bicara tentang ilmiah. Nah, kita baru belajar di apa nih? Akidah sama syariat. Gitu. Makanya walaupun komponen komposisi cuma 4 nih, bicara pokoknya, tapi itu udah mencakup semuanya tentang kehidupan manusia. Makanya Al-Quran itu sampai sekarang nggak ada yang bisa merubah, apalagi menghilangkan. Pasti ketahuan. Selanjutnya, wa idza ja'ahum amrun. Nah, wa idza ja'a, dan ketika datang kepada mereka orang munafik, amrun, suatu perkara atau berita, ansaroyan nabiyyi, dari ekspedisi ya, ekspedisi kalau bahasa sekarang itu ekspansi lah, ekspansi, yaitu perluasan dakwah Nabi Muhammad SAW. Negara ini sudah masuk ke negara lain, dan masuk ke negara lain itu kadang-kadang mulus, kadang-kadang harus perang dulu, gitu Pak. Namanya ekspansi, melakukan perluasan daerah dakwah. Berita bima, dengan sesuatu, hasola, yang berhasil bagi mereka orang munafik. Hasola yang bahasanya menyenangkan gitu aja Pak. Lahum, bagi orang munafik yang mendapatkan berita tadi. Minal amni, yaitu dari rasa aman, ai bin nasri, kemenangan yang didapatkan sahabat Nabi. Awil khaufi, atau mendapatkan ketakutan, ai bil hazimah, yaitu kekalahan. Namanya orang dakwah, perang kadang menang kadang kalah. Berita itu nyampe kepada orang munafik. Adza'u bihi, kemudian orang munafik menyebarkan berita itu, menyebarkan bihi, dengan berita itu. Ai afshauhu, mereka menyebarkan berita itu. Afshauhu, kan harusnya nggak boleh Pak. Berita tentang suatu politik peperangan itu ada badan yang punya otoritas untuk menyiarkan berita. Ini layak disiarkan, ini tidak layak disiarkan, kan begitu Pak. Dari zaman Rasul sudah ada begitu Pak, sampai sekarang kan sama. Ada berita yang memang harus diumumkan, ada yang disimpan, jangan sampai dikonsumsi khalayak umum. Nah, karena itu mengganggu strategi nanti. Menurut badan intelijen begitu. Dari zaman Rasulullah sudah ada begitu. Nazala, ayat ini turun fi jama'atin, pada kelompok minal munafikina, yaitu orang-orang munafik, au fi du'afa'il mu'minin,
atau pada orang mukmin yang lemah, kelompok orang mukmin yang lemah. Kanu mereka yaf'aluna dzalik, melakukan itu semua, yaitu menyebarluaskan berita tentang kemenangan dan kekalahan daripada sahabat Rasul yang melakukan ekspansi tadi. Kalau itu sudah menyebar, fatudha'ifu, maka berita itu bisa melemahkan qulubal mu'minin, hati-hati orang mukmin. Wa yata'azzan nabiyya, dan bisa membuat sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kelakuan orang munafik begitu tuh. Jadi kalau pas kalah tuh orang mukmin, beritanya makin seru. Kalau pas menang ya diberitakan juga, cuman nggak seviral ketika kalah. Nah, itu tujuan orang munafik ya begitu, biar orang mukmin makin lemah dan Rasulullah sakit hatinya, sehingga dikecam oleh Allah. Jadi hal seperti itu nggak boleh, nggak boleh. Sama Pak, dalam sebuah perusahaan kan nggak semuanya harus diekspos keluar kan, ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu disimpan. Ilmu juga begitu Pak, seorang guru yang bijak nggak semuanya disampaikan, ada yang disimpan, nunggu waktu, nunggu momentum. Sehingga bahasa ulama, guru yang baik harus menyimpan sepertiga ilmunya. Kenapa disimpan? Nah, sepertiga ilmu ini nanti dikhususkan untuk santri-santri yang khusus. Begitu Pak. Makanya Mbah Maimun Zubair, Gus Baha itu termasuk yang mendapatkan sepertiga itu. Karena Mbah Mun modelnya begini Pak, kalau ada salahnya dianggap sudah sampai level yang diinginkan, dipanggil, "Cung, nanti ke rumah ya, jam 11 atau jam 12, tengah malam Mbak 11, diajak ke kamar beliau, di BA, diajarkan ilmu yang enggak disampaikan tempat umum." Nah, salah satunya itu Gus Baha. Kalau Bapak kenal Gus Baha, dialah orang yang mendapatkan sepertiga ilmu yang disimpan oleh Mbah Maimun. Dan masih ada lagi beberapa. Harus begitu Pak. Nah, kenapa? Karena nggak semua ilmu bisa dikonsumsi umum. Nanti takutnya malah salah paham, malah jadinya nggak jadi keburukan, bukan jadi kebaikan. Begitu. Nah, Bapak juga begitu, seorang pakar nggak mungkin ngasih resep semuanya Pak, ada yang dirahasiakan gitu. Nah, ini juga sama, nggak boleh. Walau raddu, seandainya mereka mengembalikan kepada atas kabar tersebut, ay al khobro, kabar tersebut, ilallah ilar rasuli, kepada Rasul. Harusnya berita itu jangan disebarluaskan dulu, sampaikan dulu kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amri minhum, dari para petinggi, pejabat, sahabat-sahabat saat itu. Ulil amri itu siapa? Dzawil ra'yi, orang yang punya kewenangan, otoritas. Dzawil ra'yi min akabiri sahabah, dari para penggede-penggede sahabat Rasulullah. Harusnya begitu, jangan langsung sebarluaskan. Sampaikan dulu, ya Rasulullah ada berita begini, wahai para sahabat ada berita begini, monggo silahkan mau disampaikan ke umum atau disimpan. Nah, itu kebijakan mereka. Begitu dalam strategi apapun ya begitu. Lau sakatu anhu hatta yukhbiru bihi. Ini maksudnya lau sakatu, seandainya para sahabat, penggede-penggede itu diam, anhu, dari khobar itu, hatta yukhbiru bihi, hingga mereka yang akan mengkabarkan sendiri. Serahkan, terserah dia mau diam boleh, mau dikabarkan juga boleh, itu otoritas mereka. La'alimahul ladina yastambitunahu, la'alimahu,
niscaya akan mengetahui atas berita tersebut. Hal huwa mimma yambagi, apakah memang kabar itu yambagi sebaiknya ayyudza'a disebarluaskan, aula atau tidak usah disebarluaskan. Mereka yang lebih tahu, mereka yang punya otoritas. Begitu. Dalam perusahaan sama kan Mas Ismail? Nah, siapa nih yang bicara? Ada, ini kewenangan direktur utama yang harus ngomong. Ya, ini kewenangan cukup manajernya saja. Itu semua ada bagian-bagiannya. Gitu. Dalam pondok ya begitu. Siapa yang harus berwenang menyampaikan ini? Kiainya atau cukup bunyainya atau cukup udah umum. Nah, gitu semua itu ada kapasitasnya masing-masing. Sehingga semua tertib baik gitu. Makanya sama Bu, ini pelajaran buat kita nih. Siapa yang paling berhak marah di rumah tangga? Bu, istri apa suami? Kan kalau pertanyaannya begini kan jelas. Siapa yang paling berhak memberi nafkah? Suami. Siapa yang paling berhak marah? Enggak, yang paling berhak. Bukan kok yang sering marah. Beda. Begini maksud saya. Semua itu ada otoritasnya, Bu. Sebenarnya bapaknya, ibunya punya hak untuk marah terhadap anaknya kalau memang anaknya nakal. Cuman yang perlu diwaspadai, ketika suami lagi memarahi anak, istri diem dulu dah. Nah kalau suami udah keluar, anak temuin, dihibur, jangan malah ikut-ikutan. Nah ini kan yang terjadi begitu, betul. Anaknya stres, akhirnya bapaknya marah, ibunya akhirnya kabur dari rumah. Itu disebut broken home. Itu kesalahan kita. Sebaliknya, Pak, kalau istri lagi ngomelin anak, bapak diem dulu. Kalau bapak membela anak di hadapan istri, habis itu istri gak ada wibawanya di hadapan anak. Diem dulu. Ntar kalau istri udah keluar, bapak temuin tuh anak, dihibur, dibesarkan lagi hatinya, tanpa harus menjelek-jelekan ibunya, sehingga anak ini tetap punya sandaran, oh punya bapak. Nah, dan anak paham, oh ternyata ibu marahin itu bukan karena benci. Nah, gitu loh Pak. Jangan bapaknya marahin, ibunya marahin. Yang lebih parah, bapaknya lagi nasehatin marahin anak, ibunya bela anak di depan bapaknya. Udah gitu bapaknya kalah lagi. Habis gak ada wibawanya itu. Hancur rumah tangga begitu, hancur. Gitu. Sama ketika bundanya lagi ngomelin anak, saya diem, saya liatin gitu. Nah kalau sudah tenang, anak saya deketin. Atau kadang-kadang bundanya saya deketin. Bunda salah, alasannya harusnya jangan begitu. Logikanya kalah, didebat terus kan akhirnya kalah. Nah, kadang-kadang anak saya tidak. Jangan ikut-ikutan marah, kasihan anak kita. Stres dia. Artinya ada kapasitas, ada otoritas di situ. Selanjutnya, alladzina yastambitunahu, alladzi orang-orang yastambituna, mereka yang selalu mencari tahu kabar berita tadi, ay wayat lubuna, mencari tahu ilmahu, tentang informasi perkembangan kabar berita tentang ekspansi pergerakan dakwah sahabat tadi. Wahum, mereka itulah al-mudhi'una, mereka yang punya otoritas, harusnya yang mencari informasi gimana nih perkembangan dakwah di sana, di sini, di sana. Itu mereka yang punya otoritas. Kita mau masyarakat udah nunggu berita saja. Ini enggak, munafik sengaja nyari berita itu disebarlepaskan untuk melemahkan hati orang mukmin. Itu namanya siasat apa? Siasat yang licik, melemahkan mental.
memukul mental biar kalah. Jadi kalah sebelum perang jadinya nanti. Minhum di antara mereka yang paling berhak itu siapa? Minar rasul, yaitu rasul. Ada nabi kok, masih ada nabi. Wa ulil amri, dan orang yang punya otoritas tadi. Nah itu gubernur. Jadi zaman rasul sudah ada istilah gubernur, Pak. Itu gubernur, pimpinan wilayah sudah ada zaman rasul itu. Walau la fadlullah, dan seandainya tanpa anugerah Allah alaikum terhadap kalian semua, bil islami, yaitu dengan adanya Islam. Islam ini anugerah, Pak. Wa rahmatuhu, dan tanpa rahmatnya Allah, lakum bagi kalian, bil qur'ani, gambarnya seperti Al-Quran, gambarannya adalah Al-Quran. Jadi anugerah Allah itu Islam, rahmat Allah adalah Al-Quran. Makanya Islam, orang muslim tidak boleh terpisah dari Al-Quran. Kalau orang muslim terpisah dengan Al-Quran, bahaya itu, Pak. Kelihatannya lurus, ternyata sesat nanti. Jadi seandainya tanpa anugerahnya Allah, tanpa rahmatnya Allah, lattaba'tumus syaiton, niscaya kalian akan mengikuti asyaitona, yaitu setan. Ngikutin setan fima, yaitu di dalam perkara ya'muru, yang mana setan telah memerintahkan terhadap kalian semua, bihi, dengan perkara tersebut, minal fawahish, dari macam-macam perbuatan yang tercela. Kelihatannya bagus, ternyata tercela. Ini yang disebut menimbang rasa. Nah, ini tema kita besok, Pak, di Khatmil Quran. Menimbang rasa, memupuk keyakinan. Banyak yang jabri, Kiai menimbang rasa apa? Nanti saya jelaskan di Khatmil Quran. Dan banyak yang nanya, menimbang rasa itu. Kita harus punya standarisasi sebuah kebenaran itu apa. Kalau standarisasi kebenaran itu nafsi pribadi orang masing-masing, justru malah nggak ada kebenaran. Kata si A yang benar ini, kata si B yang benar itu, ya, akhirnya nggak ada kebenaran, kan? Maka standar dalam kebenaran itu Al-Quran. Sehingga kita perlu menimbang rasa. Tiap kali kita mau mengambil keputusan, mau melangkahkan kaki, melakukan sebuah kegiatan, menimbang rasa itu menimbang menurut standar Islam, yaitu Al-Quran. Ini boleh nggak? Ini halal nggak? Nah, ini ada apa namanya, keberkahannya nggak? Itu namanya menimbang rasa. Di penghujung 2025, Bapak udah baca belum temanya? Tema kita besok 7 Desember, menimbang rasa, memupuk keyakinan 2025. Tambahannya bertebar hadiah dan berkah dengan bersama PT Kanjeng Rumah Sejahtera Mas Mail. Hadiahnya udah disiapin banyak tuh nanti. Gitu. Besok 7 Desember. Ini yang disebut menimbang rasa. Jadi jangan begini. Menurut saya, jangan begitu. Orang kalau keseringan ngomong menurut saya, biasanya orang itu kurang ngaji, Pak. Kenapa? Berarti dia nggak punya referensi. Orang yang punya ilmu, dia pasti menggunakan referensinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam kitab ini. Nah, itu namanya ilmiah. Kalau dikit-dikit menurut saya berarti nggak punya ilmu, dia nggak punya sandaran dalam referensi. Ini loh, Pak, yang dimaksud. Nah, makanya kalau bicara hukum jelas sandarannya kemana, referensinya apa. Illa qalila, kecuali yang sedikit. Jadi seandainya tanpa anugerah Allah dan rahmat Allah, niscaya kita semua mengikuti jalannya setan. Illa qalila, kecuali yang sedikit. Nah, makanya kita jangan mau ngikutin jalan setan, terus ngikutin jalan yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya dengan Islam dan Al-Quran.
Dan itulah dua hal yang nggak boleh dipisah. Faqatil fi sabilillah, sedikit lagi Pak. Faqatil, maka berperanglah ya Muhammad, wahai Muhammad, fi sabilillah, di jalan Allah. La tukallafu, engkau tidak dibebani, illam nafsaka, kecuali karena dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika berperang harus dengan dorongan diri sendiri, bukan karena embel-embel yang lain. Benar-benar lahir dari dorongan diri sendiri. Ini yang ditegaskan. Fala tahtammu, maka kamu tak usah pedulikan, wahai Muhammad, kamu nggak usah peduli bitahallufihim, dengan berbedanya mereka orang munafik angka darimu. Nggak apa-apa orang munafik nggak mau ikut, nggak usah pikirin. Nah, gampang kan Pak? Udah nggak usah pikirin, terus gimana? Tinggal saja, udah selesai. Nah, ini perintah ajaran Allah kepada Nabi Muhammad. Udah tinggal nggak usah pikirin. Al-makna, maksudnya dari ayat tersebut, walau wahdaka, walaupun kamu sendirian wahai Muhammad, perang aja maju walaupun sendirian. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau Muhammad, mau'udun, telah dijanjikan, bin nasri, dengan mendapatkan kemenangan. Jadi tenang aja, kalau ada perintah perang walaupun sendiri, ya walaupun sendiri, tenang, kamu pasti menang karena sudah dijanjikan. Nah, oleh orang munafik, udah nggak usah pikirin, nggak usah tungguin, tinggal aja. Kalau kita mikirin dia, capek Pak, nggak jalan-jalan, tarso nggak jalan-jalan. Makanya rapat itu bagus Pak, musyawarah itu bagus. Tapi kalau di dalamnya ada orang munafik Pak, nggak selesai Pak. Rapatnya aja nggak selesai, kapan ngerjainnya? Betul. Orang munafik itu semua pendapat dibantahin satu-satu, bantah semua sama dia. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya nggak ada, dia bahwa tujuannya bantahin aja, biar dia dianggap hebat, bisa bantah, bisa ngalahin argumen orang lain, udah gitu doang. Dia nggak menginginkan kebaikan apapun. Nah, kalau ada orang satu aja di forum musyawarah seperti itu, nggak bakal selesai Pak. Harusnya gimana? Orang begitu mah gak usah diajak musyawarah, ajak ke warteg ngopi, udah diem dia tuh. Itu Pak. Ajak musyawarah nggak kelar-kelar Pak. Nah, kita bisa mengidentifikasi orang-orang seperti itu. Waharridil mu'minin, waharrid, dan motivasilah, kasih motivasi wahai Muhammad. Waharid, harid itu apa? Kobarkanlah. Nah, waharid, dan kobarkanlah wahai Muhammad al-mu'minina, yaitu orang-orang mukmin. Hasihim, semangatilah mereka, alal qitali, dalam peperangan. Warubbihim, dan girang-girangilah mereka, fihi, di dalam peperangan. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi, membakar semangat, menggelorakan semangat. Begitu Pak. Jadi pemimpin kok diem, kelemar ya, yang dipimpin ya nggak jadi apa-apa. Harus gitu. Ada kalanya mengobarkan semangat. Asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Asallahu an yakufa, asallah, semoga Allah, ayyakufa, bisa menahan, mampu menahan, mengalahkan ba'sal ladzina kafaru, yaitu bengisnya orang-orang kafir. Wallahu, dan Allah, asyaddu ba'san, adalah zat yang lebih hebat,
Kalau mau keras, Allah bisa lebih keras. Kalau mau bengis, Allah bisa lebih bengis. Minhum, daripada orang-orang kafir tersebut. Wa asyaddu tankila, dan Allah lebih hebat siksaannya. Ay ta'dziban, siksaannya, minhum, daripada orang kafir tersebut. Maka kamu yang semangat Muhammad, kalau udah ada perintah perang, perang, walaupun kamu seorang diri. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, demi zat nafsi yang mana diriku biyadihi berada di dalam genggamannya. Sumpah Rasulullah, la ukhrijanna, boleh kalau yang tepat la akhrujanna, gitu aja Pak. Niscaya aku akan benar-benar keluar untuk perang. La akhrujanna, walau wahdi, walaupun aku seorang diri. Wah, ini sumpah Rasul, demi Allah aku akan keluar perang, benar-benar keluar perang walaupun aku sendiri. Mendengar sumpah Rasulullah yang begitu bersemangat, begitu berani, fakhorojan, maka keluarlah bisab'ina rakiban, yaitu 70 sahabat berkuda. Rakiban itu tentara berkuda. Ila badris sugro, yaitu kepada perang Badar Sugro. Dan di situ fakaffallah, maka Allah membalas ba'sal kufar, yaitu kebengisan orang-orang kafir, fi qulubihim, di dalam hati orang-orang kafir. Sehingga wamana'a, akhirnya menahan Abu Sufyan, yaitu Abu Sufyan sebelum masuk Islam Pak, itu pemimpinnya Abu Sufyan, menahan anil khuruji, dari keluar menghadapi Rasulullah. Akhirnya ada rasa takut orang kafir, sehingga tahan, udah kita nggak jadi perang, hawanya udah takut, dihembuskan Allah rasa takut dalam hati mereka. Kama taqaddama, sebagaimana yang cerita, yang kisah atau ayat yang sudah lalu, fi Ali Imran, yang berada di dalam surah Ali Imran. Nah ini Pak, jadi kalau sudah ada perintah jelas, laksanakan, nggak usah pakai takut. Kalau ada takut, hilangkan takut. Gimana caranya? Kayak dihilangkan rasa takut. Makanya selama itu kebaikan, maju. Selama tidak menzalimi orang, jalan terus. Begitu Pak. Dan ayat ini saya kelas 1 Salawiyah, saya mendapatkan ijazah ayat ini Pak. Bapak tandain tuh, dari asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. Ini ayat untuk melemahkan hati musuh, untuk melemahkan hati musuh. Bapak punya musuh nggak? Punya musuh nggak? Untuk melemahkan hati musuh. Wah, mungkin dalam dunia bisnis ada yang sok menang-menangan, sok arogan, ya, selalu gencet kita. Bapak bacakan ini, maka nanti dihembuskan rasa takut di dalam hati mereka. Yang tadinya menang-menangan, tahu-tahu minggir, diem, nggak berani gitu. Jadi ngelihat bapak itu bawahnya takut gitu. Dan ini juga bisa digunakan untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ayat ini Pak, upamanya ada suami istri lagi berantem, nggak selesai-selesai, Bapak bacakan ini. Tapi caranya, kalau dalam mendamaikan ya, caranya Bapak bacakan di satu makanan. Terserah, mau makanan boleh, minuman boleh. Baca asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. Baca 7 kali. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila. 7 kali. Ibu dengar gak suara saya? Dengar ya. Baca 7 kali. Tiupkan ke makanan atau minuman, dan pastikan makanan ini dimakan berdua oleh orang yang sedang lagi berantem. Insya Allah dalam hitungan menit luluh hatinya.
kembali akur lagi. Alhamdulillah. Begitu Pak. Sering tamu begitu datang, orang tuanya nangis. Kenapa? Berantem anaknya. Terus ya anak saya sekarang di rumah Ustadz. Suaminya di rumah sendiri. Pengen didamaikan. Ya, udah saya bacakan itu Pak. Ini diatur caranya biar ini bocah suami istri minum dua-duanya. Kerjasama lah sama keluarga gitu. Alhamdulillah Pak. Itu hatinya dilemahkan oleh Allah. Yang tadinya sama-sama keras, lunak, damai. Gitu. Jadi ini fadilahnya. Bisa untuk membuat lawan takut, bisa untuk mendamaikan hati, melunakkan hati yang keras. Gitu, malam ini bisa dikerjakan bapak-bapak ya. Kali lagi berantem. Itu. Tiap dicolek, nendang, colek, marah. Begitu Mas Anton. Bacain. Itu. Kata istri, gua yang bacain dia lah sama. Nah, itu saya jazahkan. Asallahu ayyaku fabasalladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Begitu Pak. Enggak usah ke rumah saya, Bapak udah bisa. Kok enggak mempan? Nah, baru ke rumah saya. Itu loh Pak. Demikian cukup ya, semoga bermanfaat. Kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana salatullahi wassalam ala man Quran salatullahi wassalam wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.